Nah baik teman-teman, di part ketiga ini kita akan mulai bikin yang namanya face loop. Nah apa itu face loop? Nah di sini saya punya karakter yang sudah saya retopo menggunakan face loop. Nah, jadi face loop ini adalah alur dari poligon yang membentuk satu wajah. Nah face loop ini berfungsi agar ketika wajah karakter dideformasi untuk membentuk satu ekspresi, maka topologi dari wajah bisa meniru tarikan otot-otot wajah pada objek asli. Jadi objek seperti manusia, hewan, jadi ekspresi jadi lebih baik. Saya akan coba beri contoh di sini. Saya mau bikin ekspresi karakter buat senyum. Nah, di sini ketika saya tarik sudut bibir untuk senyum, maka deformasi poligon akan meniru lipatan pada wajah manusia. Seperti contohnya di sini di sudut bibir ada lipatan kulit. Nah, hal ini cuma bisa didapat kalau kita menerapkan face loop di objek karakter kita. Sekarang kita kembali ke objek yang udah kita sculpt. Nah, di sini saya mau sketch dulu alur face loop yang akan kita terapkan di objek karakter ini. Kita masuk ke layout dulu. Nah, saya mau buat sketch pakai grease pencil. Teman-teman bisa ikutin juga karena sketch ini nantinya juga bisa buat patokan waktu bikin retopo. Saya akan klik icon pen di sini. Kemudian saya akan tekan N dan di view saya drop down annotation. Saya klik new untuk bikin baru. Nah, untuk face loop sendiri ada 3 loop yang paling penting, yaitu loop mulut, loop mata, dan loop hidung. Ketika loop itu udah oke, maka loop-loop lainnya akan menyesuaikan. Oke, nah saya jelaskan dulu dari loop mulut. Saya bikin warna merah. Saya akan mulai dari bawah hidung. Di sini saya lupa buat switch ke surface. Kita switch dulu. Jadi untuk loop mulut dia akan mulai dari bawah hidung dan mengelilingi sekitar bibir sampai ke bawah ke dagu. Kemudian sisi terdalamnya adalah bibir itu sendiri, mengelilingi lipatan bibir. Nah, kemudian seperti karakter ini, loop mulutnya adalah di area ini. Jadi nantinya dia akan dihubungkan dengan garis-garis vertikal ini. Saya akan coba potong di tengah sini. Kemudian dia akan dihubungkan dengan garis-garis yang melintang. Nah, saya akan tetap tampilkan sketch ini untuk patokan nantinya ketika membuat retopo. Tapi saya hanya mau tampilkan di satu sisi saja. Jadi sisi sebelahnya akan saya hapus. Teman-teman bisa menghapus dengan menahan tombol Ctrl di keyboard. Nah, ini adalah loop mulut. Kemudian saya akan bikin lagi untuk loop mata. Untuk loop mata akan saya gambar di sisi terluar dari kelopak mata. Kemudian sisi terdalamnya adalah di kelopak mata yang berpotongan dengan bola mata. Ini nanti kira-kira akan seperti ini. Kemudian saya bikin layar sketch lagi. Nah, di sini ada loop mulut yang berhenti di cuping hidung. Jadi dia mengelilingi ke bawah sampai ke dagu dan berhenti di sudut cuping hidung ini. Kemudian di atas ini dia akan mengelilingi untuk membentuk hidung. Kemudian dari tengah hidung dia akan ditarik ke atas untuk membentuk batang hidung. Dari batang hidung dia akan bergabung dengan kelopak mata. Sampai di alur bawah ini dia juga akan bergabung dengan kelopak mata. Kemudian untuk hidung sendiri bentuknya bisa bervariasi di setiap karakter. Jadi beda karakter mungkin beda juga bentuk hidungnya. Karena di karakter zombie ini kita punya bentuk yang simpel, jadi kita bikin aja seperti ini. Kemudian kita teruskan ke loop berikutnya. Nah, loop berikutnya adalah loop yang membungkus ketiga loop ini. Nah, di sini saya bikin dulu loop untuk pelipis atau untuk alis. Nah, dia akan mengikuti alur dari loop mata. Kemudian dari loop batang hidung, dia akan membentuk satu loop yang membungkus ketiga loop tadi sampai ke bawah ke rahang. Nah, kemudian di daerah sini ada perpotongan dari semua loop tadi. Dan biasanya dia disebut dengan star polygon. Diberi nama star polygon karena dia memiliki 5 garis yang membentuk seperti bintang. Nah, biasanya dia ditaruh di sini karena dia akan membentuk tonjolan tulang pipi. Nah, kemudian loop-loop yang lain hanya akan menyesuaikan saja. Nah, sampai di sini kita sudah tahu alur dasar dari face loop itu seperti apa. Kita akan coba terapkan saja langsung di retopo. Nah, untuk retopo pertama kita akan buat plane. Kita shift A, kemudian pilih plane. Kemudian kita masuk ke edit mode, bisa dengan tekan tab. Kemudian kita akan seleksi semua vertex kecuali satu vertex. Kita akan shift select satu vertex ini. Kemudian saya akan hapus dengan menekan X, kemudian saya pilih vertices. Nah, satu vertex ini nanti akan kita gunakan untuk membuat face loop. Berikutnya kita turn on snapping dulu di sini. Kemudian di sebelah kanannya kita pilih face. Nah, dengan ini jadi ketika kita seleksi vertex, kemudian kita tekan G untuk grab, vertex akan selalu menempel di permukaan objek yang ada di belakangnya. Kemudian kita masuk ke object properties di sini.
saya juga mau setting di viewport display, kita turn on in front, sehingga nanti poligonnya akan selalu tampil di depan objek apapun. Nah, sekarang kita bisa langsung bikin face loopnya. Yang pertama akan kita buat adalah face loop untuk loop mulut ini ya. Saya akan geser vertex ke sini, kita mulai dari sini. Kemudian kita nanti akan extrude vertex ini untuk mengelilingi loop mulut. Nah, untuk extrude sendiri kita bisa tekan E untuk extrude, kemudian kita arahkan vertexnya, atau bisa juga kita dengan menekan Ctrl klik di tempat yang kita inginkan. Oke, saya teruskan saja untuk membuat loop mulutnya. Usahakan untuk tidak membuat vertex terlalu banyak dulu. Kemudian akan saya duplikat vertex yang awal ini dengan Shift D dan saya letakkan di sini. Kita extrude lagi sesuai dengan pola yang sudah kita sketch. Nah, kemudian akan saya seleksi 4 vertex ini dan kemudian akan saya tekan F untuk membuat satu poligon dari 4 vertex yang kita seleksi tadi. Nah, kemudian poligon ini akan saya teruskan sesuai dengan pola dari loop mulut. Nah, caranya dengan saya seleksi 2 vertex terakhir ini sehingga membentuk seleksi edge. Kemudian tinggal saya tekan F, FF terus sampai dia menutup menjadi poligon. Nah, di sini akan saya bagi lagi. Saya tambahkan satu cut. Karena biasanya untuk sudut mulut ini akan diteruskan sampai ke bawah telinga. Saya buat potongan dengan menggunakan shortcut Ctrl R. Kemudian klik kiri untuk OK. Kemudian di sini saya akan buat potongan juga. Saya tekan Ctrl R lagi. Kemudian vertex-vertex ini akan saya posisikan sehingga dia menempel di permukaan dari objek yang sudah kita sculpt. Saya ulangi proses ini sampai mungkin 2 kali. Nah, sampai sini kita akan coba cek dulu bentuk dari loop mulut ini. Saya akan matikan anotasi, kemudian akan saya tekan Shift A untuk menyembunyikan objek-objek selain dari objek yang saya seleksi. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Oke, kita kembalikan settingannya. Nah, berikutnya kita akan buat loop dari mata dulu. Saya akan seleksi salah satu vertex, kemudian saya duplikat dan saya tempel di sini. Saya extrude mengelilingi kelopak mata sesuai dengan pola loop. Nah, di vertex terakhir ini kita akan seleksi 2 vertex, kemudian kita tekan F untuk menggabungkan 2 vertex. Saya teruskan dengan membuat sisi luar dari loop mata. Kemudian saya akan lompat dengan membuat loop ini, loop yang berpotongan dengan cuping hidung. Saya tutup loop menjadi mesh. Kemudian di pojok sini saya akan teruskan loop untuk membentuk hidung. Saya teruskan melingkar, mengelilingi loop mulut sampai ke rahang. Saya akan tutup semua mesh dengan F. Sekarang kita buat untuk hidung. Dan di sini akan saya tambahkan satu cut lagi. Nah, saya bisa slide potongan vertex ini. Caranya saya matikan dulu snapping, kemudian bisa saya tekan G 2 kali untuk slide. Saya nyalakan kembali snapping. Nah, kemudian akan saya seleksi lubang ini. Kita bisa seleksi loop dengan menggunakan Shift Alt, kemudian kita seleksi. Setelah terseleksi, akan saya extrude dengan menekan huruf E. Kemudian akan saya scale dengan menekan S sampai ukuran sesuai dengan lubang hidung. Kemudian akan saya rapikan dan saya potong jika perlu. Nah, kemudian akan kita gabung loop mata dan loop mulut ini. Namun kita rapikan dulu dan kita lihat apakah jumlah vertexnya sudah sesuai atau belum. Jadi kita bisa tambahkan atau kurangi. Di sini saya tambahkan. Kemudian di sini juga akan saya potong saja. Dan di atas juga saya tambahkan. Lalu akan mulai saya gabung dengan F sampai di sini. Nah, sekarang saya mau rapikan vertex-vertex yang ada di tengah. Saya tekan angka 1 di numpad kanan untuk switch view ke front atau depan. Kemudian akan saya select loop dengan Shift Alt. Kemudian di sini saya akan switch ke 3D cursor. Pastikan juga 3D cursor ada di tengah dengan menekan Shift C. Kemudian saya scale dengan menekan S. Di sumbu X dengan menekan X. Dan saya beri nilai 0 dengan menekan 0 pada numpad kanan. Nah, dia akan jadi lurus seperti ini. Kemudian akan saya extrude di tengah hidung ini. Dan kalau teman-teman mau dia nggak geser ke kanan kiri atau di sumbu X, kita bisa geser dengan menekan Shift X. Jadi kita geser dengan G untuk grab, kemudian kita tekan Shift X, jadi dia tidak akan geser di sumbu X. Kemudian akan saya teruskan di sini untuk membuat loop di pelipis.
Nah, usahakan untuk membuat poligon seefisien mungkin, jadi jangan terlalu rapat tapi juga jangan terlalu renggang. Nah, untuk ujung pelipis ini akan saya tutup dengan poligon melingkar. Jadi saya geser dulu ini agak ke dalam. Kemudian akan saya buat poligon seperti ini. Dengan begini loop poligon di akhir pelipis jadi nggak terlalu banyak, jadi ini bisa untuk menghemat. Kemudian saya akan bikin loop terluar yang akan membungkus loop dari mata, mulut, dan hidung. Saya mau pecah dulu di sini. Nah, start polygon ketemu di sini di perpotongan ini. Nah, sekarang saya akan hide object selain objek retopo. Kemudian akan saya tambahkan di sini di modifier akan saya add mirror. Kemudian saya smooth dan tambahkan subdivision modifier. Nah, ini adalah tampilan sementara objek retopo yang sudah kita buat. Nah, saya akan potong tutorial sampai di sini dulu karena agar nggak terlalu lama. Kita akan teruskan di video berikutnya. Jadi sampai jumpa di video berikutnya.